Nah, sekarang karena banyak yang nanya soal funding, kita bakal masuk ke sesi kedua, how to get funding atau bagaimana sih cara dapetin duit untuk bikin film. Tentunya ada Ya, beberapa macam cara, tergantung kita mau bikin film seperti apa. ya. Kalau Ini misalnya mungkin kita bisa ingin bikin film yang ditujukan untuk rilis secara masif gitu ya, untuk layar lebar dan hmm, ditujukan untuk orang banyak, tentunya kita mencari fundingnya itu kita pergi ke production house. Salah satunya kita langsung kalau misalnya punya kenalan dengan orang yang kenal dengan produser atau bahkan kenal sama produsernya, kita bisa mengajukan satu pitching deck gitu ya. Pitching deck itu adalah satu presentasi bisa dibuat dengan berbagai macam software yang menjelaskan film kita ini ceritanya apa, mhm. terus mau dibikin seperti apa, looknya seperti apa, dari gambar, dari suara, dari film dan segala segala macam. Dan kalau misalnya kita mau lebih lengkap lagi, kemarin aku ngomong sama Arya Simanjuntak, dia ketika bikin pitching deck untuk mengajukan uang ke investor, dia sudah juga mencantumkan bisnis plan-nya. Jadi nanti kalau misalnya orang mau Ya, itu investasi, penting. nanti uang kembali dari mana? Apakah tayang dari bioskop, tayang rilis di dividen dan sedemikian rupa. Selain Ya, pergi ke PH, tentunya ada juga kita pitching ke kalau misalnya kita mau bikin film yang lebih lebih apa namanya lebih bukan untuk tayang untuk audiens yang besar tapi mungkin lebih ke eksplorasi tema itu mungkin Paul bisa cerita tuh bagaimana cara mendapatkan funding Paul. ya. Kalau mundur sedikit lagi tentang pitch deck itu, gue setuju banget bahwa harus ada business plan. Um, dan kadang-kadang, apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan investor yang tidak terlalu paham soal film, um, uh, angka-angka, misalnya kita mengerjakan film horor, genre-nya Ya, misalnya. Um, Kadang-kadang it helps untuk menyebut judul film lain kira-kira di lane yang sama dengan kita, genre yang sama, dan compare penghasilan mereka begini. ya, Itu jadi target kita akan kira kurang lebih mendekati ini gitu. mm, Uh, tapi itu sebagai target aja gitu. Kadang-kadang ya, soalnya especially if we're dealing with investor yang totally awam dengan film, they don't really know how much films can cost or make. ya, Kadang-kadang. So mm, they need like actual comparison gitu ya. biasanya. Mungkin sebagai gambaran Hmm. tadi banyak juga tuh aku baca yang nanyain budget berapa sih untuk bikin film. Yeah. Budget tuh sebenarnya aku pernah bikin film yang budgetnya 200 juta. Itu adalah Copy of My Mind. Aku juga pernah bikin film yang budgetnya hampir 30 miliar kayak Hmm. Gundala gitu. Dan itu tentunya tergantung dari skrip ya. Jadi kalau misalnya kita baca skrip, kita akan terutama kalau misalnya kita produser, kita punya kemampuan untuk bikin assessment. Yeah. Skrip itu akan menghabiskan uang berapa gitu, tergantung Yeah. lokasi, tergantung besar produksinya, banyaknya orang yang main dan sedemikian rupa gitu. Tentunya Yeah. tadi kita udah menyinggung masalah kalau misalnya kita mau bikin film yang untuk audiens yang mainstream gitu untuk bioskop dan sebagainya kita pergi ke PH. Tapi ada juga jalur yang namanya pitching forum di festival atau di event-event film gitu. Mungkin bisa Yeah, dijelaskan, benar. Paul. Pitching forum ini apa sih? Ya, gue juga pernah bikin film rangingnya dari yang paling murah. Film panjang pertama gue cuma 56 juta. Uh, dan unlike you, film termahal gue today cuma 600 juta. Uh, but sometimes the best way for funding, apalagi untuk filmmaker yang lebih ke non commercial atau yang tahu film-filmnya tidak akan punya massive audience draw di sini, adalah through pitching forums, through festival funding and things like that. Gue juga pernah ikut dan dapat uh, Hubert Bals Fund dari Rotterdam, terus ada Asian Cinema Fund, Ya, terus ada yang for genre films, ada NAF sebagai mm-mm. pitching forum. Jadi Ya, there's a lot of pitching forums all over the world yang betul. dimana kita memasukkan pitch deck kita, atau konsep kita, dan nanti di sana kalau kita kepilih, kita tidak diberikan uang, tapi kita dijodohkan dengan investors dan production companies from all over the world untuk Ya, kerjasama macam-macam, bisa co-production,
Ya. bisa untuk post production bisa apa tergantung kerjasama yang kita jual sama mereka gimana. Ya, jadi biasanya teman-teman kalau misalnya mau tahu pitching forum di festival-festival ini ada di mana saja, kalian bisa sebenarnya search di Google ya. Ada Ya. beberapa website yang memberikan info yang cukup lengkap tentang festival film mana saja atau event film internasional mana saja yang juga punya pitching forum. Ya. Mereka menamakannya film market dan project market gitu. Biasanya mereka bikin pengumuman. Misalnya aku sama Paul sama-sama pernah ikut pitching forum di NAF ya. NAF itu Network of Asian Fantastic Fantastic Films. Films Fantastic of Films. Forums. NAF ya. Itu ada di Korea Selatan. Nama festivalnya Pucheon International Film Festival. Jadi Bisa. biasanya mereka akan membuka kesempatan bagi kita untuk dari seluruh dunia ya, siapa aja Ya. kita akan submit dari mulai sinopsis, dari mulai terus kita akan diberi beberapa tugas menjelaskan kenapa ingin bikin film seperti ini. Sebagian dari pitching forum juga meminta skenario tentunya dalam bahasa Inggris. Nanti akan Ya. mereka seleksi dari ratusan atau mungkin ribuan yang masuk dari seluruh dunia. Mereka akan point, ini ada 10 project yang sangat bagus, kita panggil ke acara kita, nanti kita pitching. Nah, Ya. di sana aku sama Paul di NAF itu akan datang ke forum ini dan kami akan dikasih meja. Jadi Ya. misalnya Bikin kita punya booth. project, kita dikasih meja. Nah, tentunya nanti bakal ada orang-orang yang ingin ketemu kita untuk Ya. meeting. Jadi dari produser dari negara-negara lain atau investor dari banyak negara atau bahkan orang festival yang tidak punya uang tapi dia seperti kata Paul tadi tahu siapa yang punya uang yang bisa menghubungkan kita sama investor. Ya, itu bisa membantu banget sering tuh. Ya, jadi kita Beberapa kali pitching terjadi. mereka bakal datang nih. Oke, proyek kamu tentang apa? Kita cerita, proyek kita adalah ini kemampuan presentasi. Kita bisa mempresentasikan dengan visual, dengan verbal, pakai muncung juga nggak apa-apa, asal jago banget muncungnya. Dan nanti kalau misalnya kita ketemu orang yang cocok dengan apa yang mereka cari, contohnya waktu NAF itu kita untuk film Modus Anomali dapat top prize ya, dapat hadiah pertama itu sekitar 130 juta kalau nggak salah. Itu diberikan untuk produksi. Tapi bisa juga seperti kata Paul tadi, kita dihubungkan sama misalnya orang yang punya post production facility. Jadi mungkin nanti color gradingnya akan di Jadi tempat mereka itu. gratis gitu. Jadi Oh, macam-macam kesepakatan ya. bisa kita dapat. Dan juga harus dibilang mungkin ada beberapa pitching forum yang seperti NAF ada grand prize-nya for best project, tapi ada beberapa yang tidak. Ada yang beberapa Ya, yang khususnya memang cuman buat pitching aja. Terus I think it's good to betul. share juga bahwa di Indonesia udah ada satu pitching forum yang sudah 3 kali ya jalan ya. Ya, namanya Akatara. Biasanya akhir tahun itu. Ya. Or ya, nggak tahu di tahun ini ada atau nggak with everything that's going on, tapi mudah-mudahan ada. Akatara fungsinya sama juga, cuman Akatara tidak ada prize-nya, tapi di situ kita di set up buat speed dating dengan investor dan segala-gala yang itu gue juga kebetulan I got Akatara 2 years ago dan sekarang lagi working on a project with V-Cinema yang gue dapat lewat Akatara waktu itu. Ya. So it's very functional. Ya, dan tentunya kita ke pitching forum ini kalau misalnya kita punya sebuah project, kita tidak hanya ke satu pitching forum. Nanti sepanjang tahun atau bahkan ada beberapa project yang ke pitching forumnya itu selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu mereka mencari uang terus-terusan gitu. Pergi dari pitching forum satu di festival negara tertentu ke negara lain, pitching forum juga, dan akhirnya mungkin mereka mendapat uang. Misalnya satu pitching forum mereka dapat investor hanya 200 juta. Tapi kalau misalnya 10 pitching forum mereka dapat 200 juta, mereka udah dapat 2 miliar gitu. Jadi banyak film yang di-setup, terutama film yang bukan untuk bioskop yang konvensional itu, mereka biasanya cari duitnya itu dari pitching forum yang mungkin bisa dikerjakan cari uangnya selama 5 tahun. Jadi beruntunglah orang, ya nggak? Kalau menurut gue tuh orang yang bisa bikin film hanya langsung dari mana tiba-tiba bikin film itu beruntung banget nggak sih? Seharusnya. Sangat beruntung. Soalnya kadang-kadang kita mengais-ngais receh dari pitching forum ke pitching forum, receh dari sini, receh dari sana, tapi ujung-ujungnya dapat gitu. Kadang-kadang it takes years. Like a good example of it adalah project yang menurut gue keren banget.
autobiografinya Makbul Mubarak itu kan udah Ya, keliling dari pitching forum udah 3 tahunan mungkin. ya. It's finally going to get made this year. Sometimes Mm-mm. it takes process dan itu bukan berarti bahwa filmnya tidak menarik atau apa, enggak. Tapi kadang-kadang memang perjalanan sebuah film, apalagi cerita tertentu, memang butuh seperti itu atau bisa aja seperti itu. Kalau bukan film yang outwardly non-commercial. Halo? 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 I'm losing you. Halo? Mau bikin film, terutama kalau kita mau bikin film yang bukan untuk bioskop, yang Iya. mainstream gitu. Jadi kembali ke tadi itu harus persisten, bahkan mencari Iya. uang juga harus persisten. Tapi kalau misalnya kita punya orang tua yang kaya atau kita punya profesi yang dimana kita bisa cari uang banyak, bikin sendiri aja, nggak usah pitching-pitchingan. Dan itu banyak juga loh sebenarnya orang punya duit banyak bikin film aja itu banyak. Di Indonesia juga ada kan orang yang memang punya duit, ya udah gue bikin aja gitu, terserah Wah, gue. satu hal yang gue sering ditanya adalah apakah bisa kayak jadi sutradara? Mm-mm. Uh, Menurut gue adalah kalau jika iya, it's a very small percentage. Ya, Because a lot of the rich filmmakers are, I'm sorry to say, most of them were already rich before they became filmmakers. Then after they became filmmakers, they become less rich. Tapi menurut gue sih itu jangan dijadikan motivasi sih. Menurut gue motivasi itu adalah making the kind of films you want and you will be able to survive and live from it. Itu sih ya, yang betul. penting. Ya. Tadi ada yang nanya juga tuh gue baca, gimana sih cara menjaga ide kita supaya nggak dicuri ketika kita pitching forum? Pertama, jangan berpikir bahwa ide kita tuh unik banget sehingga orang mau nyuri. Itu yang paling penting. Jangan pernah mengira kita jenius banget, cerita kita unik banget, bagus banget. Jadi kalau misalnya kita kasih tau ke orang, orang pasti nyuri, itu jangan seperti itu. Karena nggak ada yang unik, ide film tuh nggak ada yang unik, trust me, semuanya pernah dibuat gitu. Jadi jangan takut ikut pitching forum hanya karena takut dicuri idenya. Most likely Itu it will satu sih. never happen. Itu satu Gitu. sih. Gue sangat setuju dengan itu bahwa memang there is no original idea. Tapi gue juga tidak pernah takut ide gue dicuri dalam tanda kutip. Karena lo bisa kasih gue lokasi Joko, lokasi siapa sutradara lain, skrip yang sama persis. Dan yang akan jadi adalah 3 film berbeda. Betul. Ya. Karena lo akan pegang sentuhannya, satu akan ada sentuhannya Joko, sentuhannya gue, dan sentuhan sutradara lain itu akan beda. Ya. Jadi gue gak pernah takut kalau ide gue dicuri. Because no 3 filmmakers can make the same film out of one script. Gue ngerasa gitu sih. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Ada yang langsung ke kolom question nggak? Nggak ya? Ada yang masuk. Let's see. Ini ada yang nanya untuk submit film harus virtual dulu. Yeah, most of the submissions are through film project dan segala-gala. It's online submissions biasanya. Submissionnya online, jadi kita nggak masukin kertas ke dalam amplop kirim gitu nggak, jadi online. No, biasanya. Not since the 90s. Okay, let's see. Apa lagi ya? Scrolling. Oke, ini satu hal bagus nih, Paul. Ini bagus nih, Mas. Kalau punya sinopsis bisa nggak dikirim ke Mas? Nggak bisa. I was just going to read that. Ya, jangan. Dan gue selalu deg-degan kalau misalnya ada yang orang yang ngirim sinopsis atau skrip, terutama untuk film panjang ke gue. Karena satu itu ide lo, itu anak lo, ngapain lo kasih orang buat ngasuh gitu? Lo asuh sendiri, lo sekolahin sendiri, lo kembangin sendiri, lo cariin duitnya sendiri. Gitu. Soalnya, dan juga kalau misalnya lo kirim ke gue, kalau misalnya tiba-tiba down the line in 5 years gue bikin cerita yang similar, lo bisa nyerang gue nanti. Satu itu. Yang kedua, kita juga penulis gitu, jadi nggak bisa dikasih skenario. Jadi kalau misalnya kita mau submit skenario itu tentunya bukan ke penulis juga, itu sama aja kayak ada orang jualan
gado-gado di pasar, tiba-tiba kita bilang, jualin gado-gado gua dong gitu. Tentunya kita Nah, gado-gado pun juga ini harus dijual juga iya, gitu. iya. Ya, ya, soalnya gitu, soalnya ya, gue sih pribadi, and I know you're one of these people juga yang, if we didn't write it, we won't direct it, Ya, ya. gitu. Tapi gue sih sebenarnya kepingin ketemu skrip yang cocok sih, Paul. Hmm. Maksudnya kalau Ya, misalnya ada penulis yang bagus dan cocok, bagus mungkin ada, tapi cocok juga lebih susah tuh karena eh gue sih kepingin sebenarnya ngedirect aja. Kalau misalnya ada skenario yang oke nih gue direct, ya lebih enak kali ya cuma ngedirect doang, nggak harus nulis. Karena bagi gue nulis ah, itu lebih berat karena out of oh nothing ya harus capek, masuk ya, menjadi sesuatu yang konkret. ya Kalau capek. director mungkin kita punya panduan ya skenario. Kalau Ya. skrip tuh betul-betul dari nggak ada apa-apa kita bikin jadi ada. Ya. Jadi betul-betul kayak, wow, Gue gitu. juga gue juga lumayan terbuka untuk didirect apa untuk mendirect script orang lain, tapi ya like you said, it totally depends apakah harus bagus, dan I have to understand it, minimal I have to Yap, feel it gitu. Kalau itu sih gue yap. mau aja. Nah, itu feel itu yang agak berbeda karena feeling kita sama Hmm. feeling orang lain kan susah ya ketemunya. Jadi Iya, mungkin dan itu this is yang what bikin, ya itu yang it's not bikin me. director jadi unik menurut gue. Jadi di mana satu Ya, film, satu skrip dengan 3 director bisa beda karena feel kita masing-masing beda. Yang ya, kita pick up apa gitu. ya, Nah, betul banget. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sutradara. Kita juga ngomong hmm. sedikit tentang bagaimana mencari investor atau funding untuk film Sekarang, kita. Tentunya ada berbagai-bagai macam. Tadi terutama project market yang bisa kalian cek di internet, kalian ikuti kalau mau bikin film. Terus yang ketiga kita mau ngomong apa tadi, Paul? Bagaimana persiapan sutradara sebelum how syuting? does a director prepare? Ya, Yes. Mm-mm. Tentunya persiapan dari seorang sutradara berbeda-beda ya metodenya. Tapi pada intinya, sebelum syuting kita harus mempersiapkan beberapa hal. Persiapan ini adalah gunanya pertama untuk memastikan syutingnya berjalan dengan lancar. Berjalan ya. dengan lancar ini ada beberapa artinya. Pertama, lancar secara produksi. Artinya untuk syuting di hari tertentu, adegan tertentu, kita tahu bahan-bahannya apa saja dari mulai kameranya sudah ada apa belum, jenis lensa yang dibutuhkan sudah ada apa belum, Hmm. secara departemen artistik propertinya semua lengkap atau tidak, gitu. Itu satu tentunya dan itu tentunya harus di-brief oleh sutradara. Ada juga lancar maksudnya dari sisi visi. Iya benar. Artinya, ketika kita mau membuat film, itu adalah seorang sutradara mengeluarkan visi atau film yang sudah jadi di kepalanya menjadi film yang real dengan cara meminta bantuan dari para ahli-ahli di bidangnya. Ada ahli sinematografi, ahli artistik dan sebagainya. Nah, Dan ini itu satu hal titik di mana menurut gue a lot of directors, a lot of young directors yang baru-baru sering kesandung. Kayak gimana ya, caranya gue mengkomunikasikan apa yang ada di kepala gue ke DOP gue, ke art director gue, ke segala. ya, And I think if I think well, for me, and I know for a lot of directors, the best way is to do director's treatment atau yang di sini sering disebut sebagai buku putih, which ya, is satu basically biasa di PowerPoint yang bisa sampai 200-300 slide kadang-kadang, ya, yang isinya semua breakdown visual yang ada di kepala kita, breakdown konsep dari cerita, dari reference pemain, reference lokasi, warna, style editing, camera movements yang akan kurang lebih vibe-nya seperti apa, sampai ya basically even wardrobe references for each character. Sutradara harus bisa menyiapkan itu, jadi ketika berkomunikasi dengan department heads-nya, mereka udah punya vision yang kuat berdasarkan buku putih ini. Oh, si sutradara gue mau look-nya seperti ini. Terus si wardrobe bisa bilang, oh dia pengen pakaiannya stylenya, and the entire film everybody's dressed like they're from the 1950s. ya, Terus style furniture-nya seperti apa. Jadi seorang ya, sutradara krunya department heads-nya langsung paham yang dikatakan, yang diinginkan sutradara apa. Dan bukan hanya kita tulis di buku putih dan kita sodorin ke kru aja, kita juga harus secara verbal bisa menyampaikan kenapa
kita mau Ya, melakukan itu karena ini ujung-ujungnya kolaborasi kan. ya. Jadi sedikit penjelasan buat teman-teman mungkin yang asing dengan director's treatment atau buku putih yang disebutkan sama Paul tadi, ini adalah panduan untuk semua kru Hmm. berdasarkan visi seorang sutradara. Contoh tadi Paul bilang, ada contoh yang bagus tuh, tadi Paul bilang bahwa satu skrip yang sama, jangankan ide yang sama, satu skrip yang sama, kalau dibuat oleh dua orang directors yang berbeda, itu akan menjadi film yang berbeda, gitu. Ya. Contoh mungkin teman-teman tahu banyak film yang judulnya sama, ceritanya sama, tapi dibuat oleh director yang berbeda-beda. Misalnya ada film Romeo and Juliet tahun Ya. 66 dibuat oleh directors Fred Zinnemann. Terus tahun 96 dibuat oleh director Baz Luhrmann. Itu walaupun ceritanya sama, tapi treatmentnya berbeda. Ya. Dalam arti visualnya berbeda. Ya. Kostumnya beda. Kalau tahun 60-an mereka pakai kostum betul-betul klasik zaman itu. Ya. Inggris pada waktu itu. Tapi ketika dibikin oleh Baz Luhrmann, semua pakai baju Hawaii, baju pantai. Iya. Tergantung bagaimana director Dan set in the menginginkan film ini 90s gitu. seperti apa. Ya. Nah, dunia yang dibangun dalam film inilah yang disebut director's treatment yang nantinya Ya, akan benar. disampaikan kepada kru gitu. Bagaimana cara penyampaiannya? Macam-macam. Kita bisa bikin satu koleksi atau kumpulan dari gambar-gambar, dari foto atau dari lukisan Video atau clips. video clips, to some Hmm. extent kita mungkin ada film yang kita suka bisa kita tunjukkan seperti ini gitu. Tapi Ya. jangan semata-mata kita melihat ini filmnya keren, kita seperti kata Paul tadi, ini keren No. nih film Ya. dari ini, kita mau bikin seperti ini, tapi kita harus tahu kenapa. Karena nanti kru bakal nanya, kenapa lo mau bikin seperti ini ya? Kalau lu cuma ngomong, karena keren nih film ini keren, jadi gue mau ngikut, itu nggak jadi suatu storytelling yang baik. Film lu No, no. nanti akan menjadi contekan doang, bukan sebuah sesuatu yang memang ada Keren is ininya. not a story. Exactly, crime is not a story. Sedangkan kita bikin film itu To storytelling, tell bukan keren stories. telling, Ya. bukan Iya, keren telling, benar. Bukan keren telling. Exactly. gitu. Ya, jadi persiapannya tentunya tadi kata Paul, kita mau bikin satu director's treatment yang akan kita komunikasikan kepada kru-kru gitu. Apalagi Hmm. Paul, selain itu, selain director's treatment, kita persiapannya apalagi sebelum kita syuting? Well, definitely casting. Ya, Casting pertama, kalau gue sih beberapa kali di awal karir gue casting sendiri tanpa casting director. Tapi ya, baru mulai kesini gue mulai bekerja sama dengan casting director. Karena ya. casting sendiri itu pusing. Hmm, Especially when you get like 100 people a day. hmm, Um, Kerjasama dengan casting director itu juga penting, komunikasi tentang apa jenis pemain yang kita inginkan, ya, reference look dan reference personality kira-kira apa. Casting director akan memilih dari ratusan orang yang out there ya, dan mungkin kasih kita pilihan 5 atau 10, 5 sampai hmm, 10, dan baru itu setelah itu kita pilih dari yang sudah disaring oleh casting director. ya, Dan gue sih lumayan harus, ya gue sampai peran sekecil apapun gue lumayan riwah soal itu. ya, I need to pick every single person who's in frame. ya, Kalau bisa extras pun gue agak coba look at through the catalog dulu deh, kira-kira ya, nih apa. ya. Jadi gue belum pernah bikinnya sampai kayak lo yang sampai ratusan extras. Jadi mungkin pusing. Um, tapi ya itu penting. Terus the other thing is workshopping the actors, Ya. working with them, mendalami karakter, memberikan mereka brief karakter yang mereka mainkan akan seperti apa, membangun chemistry dan hubungan dengan aktor. Itu menurut gue itu sangat penting, probably one of the most important things sih menurut gue. Kalau gue Ya, nggak punya chemistry dengan aktor-aktor yang akan main di film gue, itu ya, akan rusak nantinya. ya, terus setuju. Gue kayak lo sih. Jadi teman-teman tadi Paul udah bilang bahwa selain persiapan dengan kru, ya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dari director's treatment, nanti dari director's treatment itu kru-kru akan bisa bikin breakdown. Oh butuhnya ini. Selain itu kita juga harus bekerja dengan pemain. Jadi pemain harus kita persiapkan. Ada workshop seperti kata Paul tadi.
gue sama kayak Paul, jadi kalau misalnya casting, gue kepingin ada di sana bersama casting director. Jadi casting directornya bareng sama gue, kita akan mengaudisi bareng karena menurut gue itu lebih cepat ya ketimbang Ya, ada beberapa sutradara yang ingin casting directornya mengcasting puluhan orang dulu, nanti baru mereka pilih, terus baru kita lihat. Tapi proses itu akan memakan waktu panjang karena ketika mereka hmm, mempresentasikan para calon pemain yang mereka audisi, mereka harus bikin video editing. Mereka harus paling enggak motong-motong video untuk kita tunjukin, ya, ditunjukin ya, ke kita. Itu menurut aku lama dan ya. kasihan karena lama banget cara Mendingan bekerja. kita Jadi sekalian aja di situ sih, bener. sekalian Kita, aja. Dan ya, betul, gua sama. Jadi kalau misalnya reading bersama para turun gitu, mungkin ada beberapa yes. sutradara yang prefer ada acting coach gitu ya, yang mempersiapkan para aktor. Tapi gua sama Paul kita lebih I'll suka just go ahead mempersiapkan and say it. aktor sendiri. Acting coach haram di mata gue, man. Maaf. Menurut gue itu Gue haram. lebih sopan lagi. Gue lebih Maaf, sopan. sorry. Sorry, sorry. Gue lebih berfatwa soal itu, maaf ya. Ah, Karena bagi gue gue, berpikir gini, kita mempersiapkan aktor ya harus kita sendiri karena kita yang iya harus benar. membentuk aktor dengan karakternya gitu. Ya, Aku benar. pernah main filmnya Paul, Paul juga pernah main filmnya aku dan aku punya kebiasaan kalau misalnya mau syuting, aku selalu memberikan satu profil kepada para pemain dari mulai mereka lahir, karakter mereka seperti apa dan sampai mereka masuk ke cerita dan itu Sampai membantu. SD-nya di mana tuh gue kagum banget sih sama setiap kali dapet brief dan gue tuh itu keren banget sih. Itu berguna SD banget. di mana dan bintangnya apa. Jadi cari-cari Iya, ternyata iya. yang katanya orang emosian nih zodiaknya apa gitu. Jadi Iya. pura-pura dibikin untuk membantu gitu. Tentunya nggak harus seperti itu. Kalau misalnya kita punya cara lain yang lebih singkat nggak apa-apa. Tapi gua sama Paul setuju bahwa kita harus mempersiapkan aktor sendiri ya Paul ya. Iya, kalau kalau gue merasa sih, I mean, kalau gue boleh elaborate dikit kenapa, gue ngelihat banyak sekali, basically hal-hal yang hal utama yang harus dikontrol seorang sutradara adalah mise-en-scène. Mise-en-scène itu kan basically everything that's on screen, semua yang ada di Ya, layar, ya kan? ya, Dan itu elemennya dari sampai sinematografi, art direction, lighting, dan acting, dan wardrobe, dan segala. Nah, tapi gue kenapa kadang-kadang agak bingung, kenapa aneh bagi seorang sutradara untuk punya koneksi langsung ke aktornya, tapi sedangkan kita kalau ngomong sama DOP, kita ngomong langsung sama DOP, nggak ada yang namanya visual coach kan, yang ya. jadi jembatan kita sama DOP. Betul juga. Iya, Ya, jadi kenapa harus ada acting coach? Karena aktor adalah elemen penting dalam mise-en-scène. Jadi sama ya, dengan kerjasama dengan kita dengan DOP harus langsung kita, bukan hmm, visual coach yang ngomong ke DOP. Jadi kita harus ngomong ya, langsung ke aktor gitu. Itu menurutku itu sih. ya. Ini ada pertanyaan bagus Paul. Ya, Other directors who pose no acting experience, how can one prep an actor without prior knowledge of acting? Apakah bagaimana sutradara bekerja kalau dia nggak punya experience acting? Tidak semua sutradara harus punya experience acting. Kebetulan gue sama Paul juga aktor juga. Paul malah pernah dinominasikan sebagai supporting aktor terbaik FFI thanks to you. 2015. Thanks to you. In your No, film, that's thanks to all. you. Untuk film kreatif Mamai. Tapi enggak. Jadi tugas seorang director mengarahkan aktor tentunya ada ilmunya yang bisa kita pelajari. Jadi nggak harus Ya, kita jadi aktor juga. Tapi yes, kita harus punya basic knowledge of acting. ya, setuju. Dan kita harus punya basic knowledge of everything in every film department gitu. Kita Ya, harus tahu itu. setuju. Setuju. Kalau misalnya kita some film schools, most film schools di luar negeri ya, itu biasanya sutradara kalau kita ngambil major directing, kita diwajibkan ambil minimal 1 atau 2 semester acting. Ya, Bukan untuk kita jadi aktor, tapi untuk kita bisa komunikasi. Dan ada ya, beberapa kampus juga di luar yang ada ya, mata kuliah khusus called acting for directors. ya, Dan tapi di sini mungkin baru beberapa tempat sih yang ada, tapi ada juga sekolah film yang itu. Dan ya. gue punya acting workshop bengkel acting rumah. Dan udah beberapa batch ini gue juga selalu welcome young filmmakers
directors yang mau ikut kelas ini bukan Ya, untuk jadi aktor. So the last few batches we've had a few short filmmakers and few potential directors yang masuk situ ya, hanya buat ngobrol itu. Jadi dan workshop acting tuh banyak di Jakarta, di ya, seluruh Indonesia tuh banyak workshop acting. Gak ada ya. salahnya buat sutradara ngambil workshop sebulan 2 bulan hanya untuk minimal tahu bahasa dasar seorang aktor aja sih menurutku. Ya, Ya. betul. Kalau kebetulan punya kesempatan untuk sekolah film dan sebagai director dan kita juga belajar acting itu menurut gue sangat membantu. Gue Ya. sendiri jadi aktor bukan karena kepingin jadi aktor, tapi untuk mengetahui bagaimana sih caranya, bagaimana sih rasanya at least ketika kita didirect oleh orang lain sehingga Ya. ketika gue mengkomunikasikan apa yang gue mau kepada aktor, gue tahu bagaimana caranya karena gue pernah Ya. merasakan ada di posisi seperti itu gitu. Terus ada juga yang nanya tadi masih pertanyaan yang dari orang yang sama, bagaimana seorang director bisa mempersiapkan aktor yang tidak punya basic acting. Oh Kalau ya. gue sendiri sih suka banget mendirect dan mempersiapkan orang yang belum pernah acting sama sekali. Kalau karena Oh menurut ya, I gue love working with non-actors. justru I love working karena with ini non-actors. justru belum pernah punya, belum nggak punya apa ya, kayak template acting itu seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan performance yang sangat sincere. Tentunya persiapannya sama ketika kita mempersiapkan aktor juga gitu. Ya, Gitu ya, benar. Bang. Sama persis kok. Karena gue merasa kayak siapa aja tuh bisa jadi aktor sih. Gue merasa untuk menjadi aktor, you need three basic things sebenarnya sih. Three Apa most aja tuh? basic things. You need like average intelligence, alias gak Yes. bego-bego banget. Uh, Ya, ya, itu maksudnya lo bisa proses sebab akibat, logika lo agak jalan, itu segala-galanya. bisa menerima apa yang dikatakan sutradara Iya, gitu. benar, bisa memproses. Dua, empati. Lo tahu tentang emosi lo dan emosi orang lain, dan bisa Ya. merasakan emosi orang lain, bisa merelate dengan emosi orang lain. Dan Mm-mm. tiga, observational skills. Lo tuh Ya. suka ngeliatin orang, suka observasi orang, dan tahu human nature kurang lebih seperti apa. Ya. Kalau tiga hal itu lo oke, lo bisa jadi Mm-mm. aktor. Itu Betul. base modal dasarnya cuma tiga hal itu doang buat gue. Ya, semua hal tadi yang dikatakan Paul itu gunanya adalah untuk menjadi karakter yang believable di Ya, screen gitu. Karena kalau misalnya kita tidak punya empati, kita tidak tahu tuh kalau misalnya dalam satu adegan ada sesuatu yang membuat perasaan kita seharusnya merasakan perasaan tertentu dan kita reaksi seperti apa. Kalau kita ya, nggak punya empati, kita nggak tahu tuh gimana ya gitu. Dan ya. ketika kita tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap suatu situasi, kita paksakan, itulah nanti yang terjadi ketika orang melihat satu aktor actingnya wooden atau nggak believable atau lebay Ya, atau nggak pokoknya nggak real life iya. believability gitu. Karena Makanya dia kita nggak harus punya merasakannya. empati. Dan betul banget, jadi harus bisa observasi. Misalnya kita tidak pernah mengalami situasi yang dituntut oleh skenario, tapi karena kita bisa observasi, kita tahu Ya. orang seperti itu seperti apa. Tentunya persiapan juga dibutuhkan untuk seorang aktor. Kita bisa Iya, benar. riset, bisa observasi seperti yang kata Paul tadi. Jadi ini gunanya adalah untuk memberikan performance yang real, Ya, believable di screen. Itu gunanya ya. ketiga hal tadi yang disebut sama Paul. Nah, ini sebelum kita selesai, ternyata udah hampir sejam. Gila, cepet banget, Paul. Iya, I Wow. know. Kita singgung sedikit tentang bagaimana bekerja dengan aktor dan kru ketika syuting. Hmm. Ini juga penting nih, Paul. Gimana? What do you think? Pertanyaan orang yang sering nih gini, gimana sih untuk supaya syutingnya tuh lancar, orang nggak berantem-berantem? Aku selama syuting di film-film Paul tuh nggak pernah tuh ada yang namanya slack, berantem apa segala macam tuh nggak di syuting aku juga alhamdulillah juga nggak ya, Paul. Gimana, Paul? Ya, ada bercanda-bercanda, ada terus santai. How do you make a shooting jadi smooth syutingnya, nggak ada, paling nggak Oke. friksinya minimal gitu. Menurut gue dimulai dari seleksi kru sih kalau gue ya. Seleksi kru, the cast, the kolaborator basically. Ya, Gue merasa bahwa film itu bukan tempat untuk ego yang besar. ya, Gue merasa bahwa kita semua sutradara, DOP segala pun sampai asisten kamera, asisten gaffer, semua di situ dengan satu tujuan yaitu bikin film bagus.
Kita Ya, di sana untuk melayani film, bukan melayani ego orang-orang tertentu. betul. Kalau itu bisa kita pegang dari awal, dari kru, itu Ya, mood akan enak karena semua bekerja untuk melayani si film. ya, Um, kalau gue sih, kalau gue sering sekali dalam satu pilihan di mana gue harus kerja sama orang yang jago banget, tapi ada tute bangsat yang dia ngejatuhin semua orang, yang teriak-teriak, bentak sana sini, sok jago kayak gitu-gitu. Atau kerja sama orang yang biasa aja, tapi ada mm-mm, tute baik, profesional, bisa terima masukan. Gue mendingan sama yang biasa aja. Karena gue mm-mm. yakin gue bisa komunikasi sama yang biasa aja ini dan kita bisa berkolaborasi bikin sesuatu yang lebih hebat daripada si yang bangsat banyak ngomong itu. Ya, betul. Berarti berarti kalau kita ngomongin seleksi kru, ada juga dong seleksi sutradara karena banyak juga sutradara yang merasa dirinya itu big boss gitu. Ya, itu menurut gue Bahkan satu seperti hal yang yang bilang, benar-benar harus ditanamin seorang sutradara baru adalah kamu bukan Tuhan. ya, Sutradara itu bukan Tuhan. Sutradara itu adalah satu piece dari kolaborasi besar. ya, Kalian itu film tuh ada berapa departemen? Ada departemen kamera, ada departemen wardrobe, art, segala-gala. Ada departemen penyutradaraan. Dan ya, kamu sebagai sutradara adalah chief dari departemen ya, penyutradaraan. ya, Yang memang departemen ini dan kamu sebagai chiefnya mengontrol segala hal kreatif di film itu. ya, Tapi itu bukan berarti kalian diktator. Itu ya, kolaborasi karena tim kalian, tim penyutradaran ini harus bisa bekerja dengan tim-tim lainnya dan mengkoordinasi mereka gitu. betul. Dan yang paling penting juga seorang sutradara harus tahu dia maunya apa. Karena sering banget friksi di dalam sebuah produksi film itu terjadi kalau misalnya sutradaranya nggak tahu dia mau apa. Karena begitu sampai di lokasi, semua orang akan bertanya kepada sutradara. Dari Ya, mulai kepala departemen, kepala departemen kamera, sinematografer bakal nanya, kamera mau taruh di mana? Bagaimana angle-nya? Sedemikian rupa. that's why Artistic department juga preparation is bakal nanya, important. ini Ya, bagaimana? Diletakkan di mana? Setup meja, kursi, segala macam. Terus semuanya dari mulai wardrobe, makeup, mau gimana mereka nanya, aktor juga bakal nanya. Kalau ya. misalnya director tahu dia mau apa, dia bakal jawab gini. Maunya gini gini ini gimana gini? Itu begini begini lancar. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, ini maunya gimana? Dia, gimana ya? Gimana ya? That's Hari when, ini kita that's ngapain when. ya? Nah, Gue kalau itu dengar nanti sutradara kayak gitu, gue mau nangis dan lari. itu nanti bakal gini, krunya bakal gini. Waduh, director gue Ya. nggak tahu dia maunya apa. Kita gimana ya? Terus bakal ada yang bilang lagi, direkturnya nggak tahu tuh mau apa, kata departemen lain, kata departemen yang itu, iya gue juga bingung. Terus mereka, udah gimana ya syuting kita nih, bakal selesai apa nggak, bakal jadi bagus nggak ya? Belum lagi aktor juga seperti itu. Mereka ini. Nah itu Nggak yang akan ada yang membuat, mau, ya, nggak ada yang mau naik itu yang kapal akan, kalau nakodanya nggak punya peta. dan nggak tahu mau kemana, kita mau kemana nih Iya, gitu. Nah, kita benar. jalan-jalan aja kali, lu pilih aja di mana yang bagus nih arahnya gitu. Aduh, Mungkin ya. sampai, tapi mungkin bukan sampai ke tujuannya yang dimaksud. Jadi itu director juga harus tahu maunya apa. Pilih kru tadi kata si Paul bener banget, karena kru juga manusia, sebagaimana halnya manusia punya sifat yang berbeda-beda. Kalau gua sih, alhamdulillah selama ini selalu ketemu sama kru dan pemain Oh, yang keren-keren sih kru selain lo. Gue mereka selalu juga kagum sama skillnya kru lo. oh, luar biasa, oh my god. Secara attitude juga luar biasa, betul-betul gua beruntung banget. Jadi ini Ya, sesuatu yang sama. Sama, mm, sama. menyenangkan Karena, sekali. ya, karena menurut gue gini, dan balik lagi ke kita sebagai director sih, karena kita, karena kita itu adalah we control the basic creative vision of the whole film. We're responsible for it. Kita juga semacam pengontrol mood di lapangan. Kalau kita dikit-dikit bentak, kita dikit-dikit bingung, dikit-dikit panik, semua seluruh kru akan menganggap bahwa boleh bentak, bahwa Betul. boleh panik, bahwa Ya, boleh stres. Jadi ya. mood kita adalah mood lokasi, adalah mood set. Jadi Itu kita harus golden pinter rule. banget, ya kita harus pinter banget jaga mood kita gitu. Ya. Nah, Mood director adalah mood crew, bener banget. Kalau misalnya ya, directornya cool, mengayomi, kooperatif tuh semuanya biasanya bakal begitu. Tapi kalau director
Setuju gak sih kalau gue bilang, Paul, kadang-kadang tuh director, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan director yang bentak-bentak tuh karena dia juga bingung dia mau ngapain gitu. Jadi Iya, sebelum benar. dia di apa di kata-katai atau dibully oleh orang lain, dia lebih dahulu jadi bully duluan gitu. Tong Gitu kosong kan. nyaring bunyinya, Bung, selalu. Betul. Karena kalau misalnya director mengerjakan tugasnya nggak sempat marah-marah, iya boleh. Kalau menurut gue Exactly. sih, Iya, soalnya kalau karena misalnya banyak kita udah banget gitu. ngerjain PR, kita tinggal eksekusi aja, ngelihat tim kita ngejalanin, dan kita tinggal bilang, oke, itu udah oke, atau kita perbaiki dikit, abis itu sisanya adalah nongkrong depan monitor, watch the way things unfold, have fun, and Ya, nyemil dan minum kopi yang banyak. ini ada pertanyaan nih. Aduh, freeze, 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 freeze. Halo? Dan kebetulan selama ini gue ketemu selalu yang oke ya, nggak pernah kayak memberikan masalah, mungkin minor, tapi itu mungkin kalau gue sih nggak pernah menyalahkan orang lain. Kalau misalnya ada mungkin aktor yang kurang nyaman, mungkin nah itu juga asalnya dari director juga yang kurang jelas menjelaskan apa yang dia inginkan atau somehow something mess gitu, tapi bukan melulu dari pihak lain. Lu pernah nggak sih Paul ketemu sama kru atau aktor yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan apa yang lo lakukan? Biasanya hal yang terburuk yang bisa kita lakukan adalah kalau ngebentak atau marahin mereka depan semua orang. Ya, Itu karena itu akan ngerusak mood seluruhnya. yes, Biasanya setuju. gue akan take them aside to another room, ruangan lain atau apa, Ya, dan menyampaikan, oke, ini kayaknya this isn't working out. Kira-kira apa yang ada di pikiran lo yang kira-kira nggak matching dengan apa ada yang di pikiran gue. Yang harus ya, dibahas apa, identify what the problem is, fix it, and if it's not fixable, we replace them. betul. Karena kadang-kadang seseorang acting up ya, either kru atau pemain ketika syuting itu karena mereka juga punya sesuatu yang mereka either bingung, mengganjal, dan kita harus tanya Ya. problem mereka apa gitu. Gue sih Dan pernah, bingung gimana cara komunikasinya. Jadi kita harus bisa memicu itu dari mereka. betul. Dan tentunya kita harus tahu juga bahwa sebagai seorang sutradara, kita harus siap untuk berkomunikasi dengan setiap orang dengan cara yang berbeda gitu karena kita tidak bisa memukul rata orang. Ada kru, Iya, benar. ada pemain yang bisa kita ngomongin langsung apa yang kita inginkan, misalnya ketika mereka berbuat Ya. kesalahan kita bisa langsung, atau kita ketemu sama orang yang kita harus punya cara komunikasi yang lain. Jadi memang director tuh gue nggak tahu ya, harus punya communication skill yang sangat-sangat em, sangat-sangat Ya, lancar, dan yang paling penting sangat. logika sih. Jadi director tuh harus berpikirnya tuh logis, nggak bisa bersikap berdasarkan gosip, rumor, terlalu pakai perasaan yang Ya. gampang tersinggung dan sebagainya. Dia harus pakai logika dan nalar common sense gitu. Dan gue mau nanya sama lo, ini berpengaruh ke lo nggak? Sejak lo mulai acting, karena gue ngerasa ini berpengaruh ke gue juga. Uh, Skill communication lo membaik nggak? Tiba-tiba lo setelah lebih sering acting, lo jadi ngomong sama orang, terutama kru, jadi lebih enak. Karena lebih bisa membaca mood orang dan empati kita jadi lebih tertajam gitu. Ya nggak? Kalau gue sih Iya ngerasa mungkin ya. ya, gue nggak pernah berpikir tapi kayaknya betul. That's true. Karena Hmm. iya, malah gue kadang-kadang berpikir gue tuh terlalu sensitif gitu. Sensitif gini, bukan sensitif gampang tersinggung, tapi melihat dia ada masalah kali gue datengin. Ada masalah ya, what's the problem gitu. Ya, Um, ya, gue juga sering gitu. I think that's true ya. Communication skill yang sangat dibutuhkan. Dan director seperti yang lo bilang tadi bukan Tuhan. Directors adalah someone who directs. Kepala dari sebuah departemen penyutradaraan dan kebetulan memegang kendali kreatif dari sebuah produksi gitu. Director itu ibu, bapak, psikolog, jenderal, tukang masak, chef, gitu. Sama ember, ember harus dengar dengar apa-apa gitu. Semuanya Iya, didengarin. Ini kayaknya udah hampir sejam kita ngobrol, nggak terasa oke. teman-teman. Terima kasih udah yang in and out. Sekarang kita Thank you sudah so much, guys. 470 orang, lumayan. Semoga Wow, lumayan banget. semoga sejam kalian dengerin kita ada manfaatnya. Semoga kita bisa Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya, Paul. besok
akan ada Mas Garin dengan Fauzan Rizal, Garin Nugroho dan Fauzan Rizal. Ya, Dua otak kelas berat itu harus didengar, definitely. ya, selalu dengar dari IFDC setiap jam 1 siang sampai jam 2 siang, Ya, setiap harinya Senin sampai Jumat ya. dari IFDC atau IFDC. Terima Oke, kasih teman-teman semua, thank you so sampai much ketemu. semuanya. Bye. Bye-bye. Thank Thank you, you. Joko. Paul di save ya videonya. Yuk. Ya, Oke, oke. bye-bye. Bye-bye.